Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Saat fajar, pedang terbang Chu Xuan-er dan Ye Chen jatuh di kota yang luas. Kota kuno ini mencakup area yang sangat luas, dan di tengah kota kuno, itu seperti gunung peri di bumi yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Saudari Chu, aku sudah lama menunggumu. Baru saja tiba di aula utama istana, tawa hangat terdengar. Kata-kata itu tidak jatuh, seorang pria paruh baya berbaju zirah keluar, dia tampak seperti seorang jenderal, tetapi dia bukan seorang jenderal, tapi ketua aula cabang ke-9 Sekte Heng Yue, Xiao Feng. Kakak Xiao Feng, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Chu Xuan-er membisikkan senyuman. Ini sangat bagus dan sangat bagus. Xiao Feng tidak bisa menahan senyum, dan menatap tubuh Ye Chen. Dengan sepasang mata bijak, dia tetap bersinar tajam. Ini Ye Chen. Ye Chen buru-buru memberi hormat. Tidak perlu sopan. Xiao Feng tersenyum sepenuh hati, lalu menarik Ye Chen, masuk ayo. Ye Chen ditarik oleh Xiao Feng. Ye Chen tidak terbiasa, tapi untuk Xiao Feng, kesannya masih bagus. Temperamennya mirip dengan Yang Dingtian, tetapi dia sedikit lebih hidup daripada Yang Dingtian. Ini terutama karena reputasinya akhir-akhir ini terlalu bagus. Banyak orang di sini belum pernah melihatnya. Tentu penasaran dengan kerumunan yang dikabarkan ini. Sekarang ketika Ye Chen datang ke aula cabang ke-9, mereka secara alami datang untuk melihat Ye Chen yang luar biasa. Dia Ye Chen. Melihat Xiao Feng menarik Ye Chen sendiri, para tetua atau murid yang lewat itu tidak bisa tidak terkejut. Itu cukup tampan. Umumnya, murid perempuan melihat Ye Chen terpana. Sebelumnya, dia mengalahkan tubuh roh mistik Jining Suang, menjuarai kompetisi alkemis, dan kekuatan tempurnya tidak di bawah Yin Ziping. Kenapa Ye Chen sebenarnya ditugaskan di sini? Saya benar-benar tidak tahu apa yang para tetua pikirkan. Bisakah pikiran mereka yang berkuasa disimpulkan? Seseorang mengerang. Benar-benar tidak masuk akal, ketika Ye Chen tiba di aula cabang ke-9, itu menjadi fokus perhatian dan menarik perhatian banyak orang. Di sini, Xiao Feng telah membawa Chu Xuan-er ke aula, dan jamuan yang sudah disiapkan sangat mewah. Begitu ketiganya duduk, Xiao Feng menghela nafas, dan wajahnya sedikit tidak menyenangkan. Aku mendengar tentang kasus ini, sayang sekali. Keponakan Ye Chen bisa tinggal di sini selama ada aku, Ye Chen akan aman. Kalau begitu aku harus minum dengan tetua. Ye Chen juga akrab dengannya, lebih sadar dari yang dia kira. Hei, aku suka pria kecil ini. Xiao Feng tersenyum tulus. Menurutku, Sekte Heng Yue hari ini berbeda dengan sebelumnya. Di permukaan terlihat tenang namun nyatanya bergejolak keadaan sekte. Itu sebabnya saya mengirim Ye Chen ke sini. Kata Chu Xuan-er, tidak lupa untuk melihat Ye Chen. Paman Xiao, kenapa kamu selalu memakai baju besi? Ye Chen masih menelan bakso, lalu menatap Xiao Feng dengan bingung. Setelah mendengar ini, Xiao Feng menjadi tertarik. Anak kecil, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu pernah melihatku memakai baju besi sebelumnya? Aku sudah melihatnya, tentu saja. Ye Chen menyeringai. Aku pernah menjadi murid Paviliun Informasi Sekte Zhengyang. Aku pernah ke cabang ke-9 Heng Yue 2 kali. Aku senang bertemu denganmu 2 kali. Seorang murid Kabinet Informasi Sekte Zhengyang. Xiao Feng tersenyum pada Ye Chen.
Kalau begitu kamu pasti sudah mengambil banyak informasi dari sini bukan? Masih samar-samar. Ye Chen menyeringai, aku hanya udang kecil saat itu. Udang kecil. Xiao Feng tidak bisa menahan senyum, menatap Ye Chen dengan sangat nyaman. Dulunya udang kecil, sekarang kamu, menjadi naga. Cheng Kun sekarang pasti sangat menyesal bukan? Ya itulah kehidupan. Ye Chengan tertawa dan memasukkan buah roh ke dalam mulutnya. Xiao Feng tersenyum tulus. Seseorang dengan umur panjang pasti disukai dewa. Orang-orang seperti itu semuanya adalah naga dan burung phoenix, sama sepertimu. Paman Xiao jangan membuatku bahagia. Xiao Feng tersenyum dan menggaruk janggutnya. Kalau begitu mari kita bicara tentang baju besi. Ayah dalam ingatanku hampir tidak pernah melepas baju besi. Dia pernah berkata bahwa bahkan jika panglima tertinggi dari 3 angkatan bersenjata, dia harus selalu bersiaplah untuk pergi ke medan perang, bahkan jika penundaan 3 atau 2 menit mungkin terkait dengan keberhasilan atau kegagalan pertempuran. Jadi dengan cara yang halus, saya juga terhasut, ada perang, dan mereka jauh lebih kejam dari manusia. Kultivasi dari generasi kita juga harus siap berangkat ke medan perang. Di sini, Ye Chen benar-benar tersentuh saat mendengar kata-kata ini. Ye Chen berdiri, lari keluar, aku keluar dan berjalan-jalan. Xiao Feng berkata, adik Chu, Ye Chen memang lebih cocok daripada Yin Ziping untuk menjadi murid suci dan ketua sekte masa depan. Xiao Feng tersenyum pada Ye Chen yang berlari keluar. Chu Suang berkata, saya berharap Ye Chen adalah murid biasa. Keluar dari aula, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu melihat lebih dekat. Dia adalah Ye Chen. Sepanjang jalan, para murid yang lewat akan menunjuk ke Ye Chen, berbisik tanpa henti, dan banyak orang memandang dengan kagum dan heran. Halo semuanya. Ye Chen akrab sejak awal, dan dia menyapa para tetua dan murid yang datang dan pergi jauh-jauh. Oke. Murid dan tetua di aula cabang ke-9 juga lebih antusias dari yang diharapkan. Saat melewati sebuah taman kecil, Ye Chen mengerutkan kening dan menatap seorang murid perempuan di taman yang mengayunkan pedang roh di tangannya. Dia berkeringat, wajahnya agak pucat, dan dia benar-benar kelelahan, tapi berlatih keras. Ye Chen mengerutkan kening karena murid perempuan, yang dilihat, adalah murid puncak Lin Feng Sekte Heng Yue sebelumnya. Bukankah dia yang dilecehkan oleh Yin Ziping, murid perempuan itu Xiao Xiang? Mata Ye Chen menyipit sejenak. Ye Chen pernah mendengarnya sebelumnya. Murid perempuan itu memang murid puncak Lin Feng. Setelah dilecehkan Yin Ziping dia dikirim ke cabang ke-9. Tidak diragukan lagi dia. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan mendekati. Merasa seseorang masuk, murid perempuan itu mengambil gaya pedang. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tiba-tiba tertegun, Ye Chen. Sepertinya Sister Xiao Xiang mengenal saya. Aku melihatmu di Sekte Heng Yue. Xiao Xiang tersenyum. Ye Chen berkata, latihan seperti itu akan merusak fondasimu. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan menyerahkannya kepada Xiao Xiang. Xiao Xiang berkata, sejak aku dikirim ke cabang ke-9, aku sudah lupa apa itu rasa sakit. Wajah Xiao Xiang menjadi kosong, air mata penghinaan bercampur keringat terus menetes. Pembalasan dendam. Ye Chen memusatkan pandangannya dan melihat kata, balas dendam, terukir di dahi melalui garis rambut Xiao Xiang. Tiba-tiba, kondisi pikirannya tersentuh. Kebencian macam apa itu? Biarkan wanita cantik seperti dirinya menyakiti dirinya sendiri,
meski dia sendiri yang merusak penampilannya. Ye Chen bergumam dengan marah, Yin Ziping, menghancurkan wanita yang luar biasa, meninggalkan satu-satunya kebencian dalam hidupnya. Tiba-tiba, Ye Chen juga melahirkan kemarahan yang mengerikan, yaitu bagi mereka yang mengaku berada jauh di atas Tongxuan Zhenren, keagungan tertinggi mereka yang membuat Xiao Xiang menjadi korban dari kekuatan mereka. Di sini, saya merasakan tubuh Ye Chen dipenuhi dengan kekuatan pembunuh dingin yang dingin, wajah Xiao Xiang tampak semakin pucat, tubuh tidak bisa menahan gemetar, dan masih ada warna teror di matanya yang indah. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menekan pembunuhan dan kemarahan, dan menatap Xiao Xiang dengan nada meminta maaf. Xiao Xiang berkata, "Ku dengar kau bertarung dengan Yin Ziping." Xiao Xiang mengerutkan bibirnya. Ye Chen sedikit mengangguk, ketidakmampuanku gagal menghancurkan bajingan seperti dia itu. Lalu kamu ditugaskan di sini juga. Xiao Xiang menatap Ye Chen. Itu benar. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Sekte Heng Yue benar-benar mengerikan. Xiao Xiang tersenyum sedikit sedih. Ye Chen berkata, saudari tidak boleh berkecil hati, tidak semua orang yang keji di sekte seperti mereka, seperti Paman Yang Dingtian, yang selalu berusaha mendapatkan keadilan untukmu sepanjang waktu, tapi tolong beri Paman Yang Dingtian waktu. Saya mengerti. Xiao Xiang tampak sedikit kesepian. Jadi, kita harus hidup lebih baik. Ye Chen tersenyum. Dibandingkan dengan keputusasaan, bahkan harapan terkecil pun memiliki kemungkinan tak terbatas. Kita harus selalu yakin bahwa suatu hari kita akan membalasnya. Aku percaya. Xiao Xiang mengangguk dengan keras, dan memperbarui semangat juangnya. Ini yang dititipkan Guru Yuling untuk kuberikan padamu. Di sini, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan. Terima kasih. Xiao Xiang mengambil tas penyimpanan, dan air mata terus menetes. Melihat Xiao Xiang begitu, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Setelah Ye Chen menghela nafas, para murid umum menyerbu masuk, berlari dan meraih lengan Ye Chen. Ye Chen tertegun. Kudengar kamu bisa bertarung dengan baik, kakakku Xiong ingin berlatih denganmu. Semua orang menyeringai, terlepas dari kemauan Ye Chen. Kerumunan saling berteriak dan menarik Ye Chen ke lapangan pertunjukan di aula utama istana, mendengar bahwa Ye Chen akan bertarung dengan para murid di cabang ke-9. Banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Alhasil, di pagi hari, lapangan seni bela diri pertunjukan besar, dipenuhi penonton. Di sini, para murid yang menarik Ye Chen telah melepaskan Ye Chen, dan kemudian mereka masih ingat untuk menunjuk seseorang yang berdiri di tengah arena. Hehe tertawa, nah, itu saudara Men Xiong. Tak perlu dikatakan, Ye Chen telah melihatnya, dan dia menelan ludah, terlalu besar. Jangan salahkan dia untuk ini, karena pria bernama Men Xiong terlalu kuat, dengan tinggi setidaknya 2 kaki, penuh dengan kekuatan ledakan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, ketika Ye Chen berdiri di depan Men Xiong, perbedaan tubuhnya terlalu besar. Men Xiong menatap Ye Chen dan berkata, kudengar kau bisa bertarung dengan sangat baik dalam hal itu. Suaranya sangat tebal dan suaranya sangat keras. Ayo kita bertanding. Men Xiong berkata, siapapun yang kalah maka tidak boleh menangis hehehe. Men Xiong menyeringai, lalu mengeluarkan pedang sendiri. Ketika melihat pedang Men Xiong, itu pedang apa pintu, besar sekali. Men Xiong langsung menyerang Ye Chen dengan pedang. Kekuatan sengat ini benar-benar tidak biasa. Di sini, Ye Chen juga telah mengeluarkan pedang besar. Melihat ini,
Ye Chen melangkah maju dan pedang pun berbenturan. Ye Chen menantang ke depan, memperlihatkan dua baris gigi putih. Suara tabrakan logam terdengar seketika. Tubuh fisik ini sangat kuat. Ye Chen hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan ragu-ragu. Men Xiong itu sekali lagi melemparkan pedangnya, dan masih ada petir yang menggelegar di atas pedangnya. Melihat ini, Ye Chen mengangkat kepalanya. Sial! Man Xiong, dengan kuat menusuk pedang besar Ye Chen. Ada dua pukulan. Ye Chen tersenyum, darah tubuhnya bergerak-gerak, dan dia naik ke atas, dan kemudian menyerang. Ledakan. Selanjutnya, keduanya mulai berdiri lagi. Men Xiong memegang pedang seukuran panel pintu, dan Ye Chen memegang pedang yang sangat berat. Bagus. Bagus. Pertarungan pemanasan kedua pria itu membangkitkan satu demi satu dari penonton kuartet. Di puncak gunung, Chu Xuan-er melirik ke sisi ini, dan mengarahkan pandangannya ke Xiao Feng yang berdiri di samping dan bertanya, "Saudaraku, pria itu sangat kuat, dan memiliki garis keutunan aneh." Xiao Feng tersenyum, awalnya dia adalah seorang pengemis kecil yang kujemput di jalan kuno di Yangguan pada waktu itu. Bocah itu tidak pernah merasa kenyang, jadi dia menggunakan baskom untuk makan. Ketika dia berumur 10 tahun, dia bahkan lebih tinggi dariku. Perlu disebutkan bahwa tubuh fisiknya adalah yang paling kuat dari di antara generasinya, yang belum pernah aku temui sebelumnya. Aku telah menelitinya, dan itu adalah garis keturunan klan barbar yang belum terbangun. Chu Xuan tersenyum, sepertinya kakak Xiao begitu hebat menyembunyikan garis keturunan kuno seperti itu. Xiao Feng berkata, tapi dibandingkan dengan Ye Chen, itu seperti sebuah lelucon. Xiao Feng tersenyum tak berdaya. Saya percaya kalimat ini. Chu Xuan-er tersenyum dan menggosok alisnya. Ye Chen bisa bermain imbang dengan Yin Ziping. Ledakan. Saat keduanya berbicara, Ye Chen dan Men Xiong telah meninggalkan senjata mereka dan langsung terbang ke udara dengan tangan kosong. Ye Chen tidak lupa menggoyangkan telapak tangannya, dan merasa sangat sakit. Sangat penasaran dengan pembuluh darahnya. Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi dan menatap Men Xiong. Sepertinya Ye Chen bisa melihat melalui pembuluh darahnya bahwa ada kekuatan yang menyayat hati. Kekuatan itu misterius dan kuno. Merasa sangat tertekan. Darah orang barbar. Ye Chen menghela nafas, tidak heran kulitnya tebal. Tiba-tiba Men Xiong mengalami perubahan yang aneh, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan permukaan tubuhnya masih terkoyak oleh kilat. Ini adalah manifestasi dari kekuatan fisik sampai batas tertentu. Temperamen agung berubah, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, menunjukkan udara liar, dan rambut hitam seperti air terjun juga meledak di langit. Dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya yang seukuran telapak tangan besar, dan kemudian tiba-tiba mendorongnya keluar. Segera, erangan naga terdengar, dan bayangan naga meraung langsung. Serangan amarah naga langit. Ye Chen tercengang, melihat serangan yang dilepaskan Men Xiong adalah jurus amarah naga langit. Ye Chen juga akan mempelajari jurus ini dari dalam tungku alkimia Sufo. Orang yang melempar jurus ini adalah pria yang agung. Ye Chen bahkan lebih yakin bahwa dia adalah seorang barbar kuno. Saya datang juga. Ye Chen berteriak, melangkah maju, melambaikan tangannya, dan meluncurkan bayangan naga besar di satu telapak tangan. Ya. Kali ini perubahannya cukup mencengangkan. Meskipun dia bodoh, dia tidak bodoh. Sekilas, dia bisa melihat metode rahasia apa yang digunakan Ye Chen. Deru. Ledakan. Ketika dia terkejut,
Dua bayangan naga bertabrakan seketika dan meledak pada saat yang bersamaan. Ayo lagi. Gelombangnya adalah bayangan naga, dan itu lebih besar dari yang sebelumnya. Ye Chen mendengus dan bahkan menggunakan jurus amarah naga langit untuk melawan jurus amarah naga langit. Pertempuran berikutnya agak tidak masuk akal. Orang-orang yang menonton pertandingan hanya menutup telinga mereka. Akibatnya, di arena bela diri yang luas, yang bisa didengar hanyalah auman naga, yang bisa dilihat hanyalah bayangan besar naga yang berputar-putar dan mengaum, dan orang-orang yang menonton sangat terpesona. Para penonton berteriak, mereka berdua sangat gila. Men Xiong terjatuh, saat Ye Chen ingin menyerang lagi, Men Xiong berkata, "Sudah-sudah berhenti, aku kalah hehehe." Para murid tercengang, tidak mungkin, Ye Chen ini benar-benar bukan murid biasa. Men Xiong berkata dengan senyum, "Aku memang ceroboh, kau sungguh tidak masuk akal dapat mengalahkan Jining Suang dan berhasil imbang melawan Yin Ziping." Ye Chen tertawa, "Itu karena darahmu belum terbangun. Kau adalah lawan yang paling kuat yang pernah kulawan, tubuh fisikmu akan semakin kuat setelah darahmu terbangkitkan." Seketika seseorang menepuk bahu Ye Chen dari belakang, melihat ke belakang adalah 4 orang yang Ye Chen kenal saat berada di kota alkemis, yaitu adalah Su Nouyan, Wei Wenzuo, Cheng Roun dan Lian. Ye Chen berkata, "Kenapa kalian di sini? Kami merindukanmu hehehe." Su Nouyan berkata, "Ye Chen, kenapa kau berada di sini? Mereka memperlakukanmu seperti ini dan tindakan mereka memang tidak masuk akal, murid sehebat dirimu diasingkan di aula cabang." Ye Chen menjawab, "Aku datang ke sini untuk berlatih." Cheng Royun berkata, "Lebih baik pergi ke salah satu dari 4 keluarga kita, daripada menjadi burung dalam sangkar di sini." Su Nouyan berkata, "Itu benar, tapi lebih baik datang ke istana Kiksi kami, wanitanya cantik-cantik, jadi jangan khawatir tentang seorang istri." Keempatnya membujuk Ye Chen, "Ayo gimana, jangan diam saja, katakan dengan jelas. Kami berempat, telah mengatakan apa yang harus kami katakan, bagaimana kamu memilihnya, kami akan menyetujui apa yang akan kamu pilih, karena kita semua bersaudara." Ye Chen menjawab, "Aku merasa terhormat atas bujukan kalian untuk mengundangku menjadi bagian dari keluarga kalian." Keempatnya bangkit, dan semua mengeluarkan token dari tangan mereka. "Kapan kamu akan mengetahuinya? Ayo, datang kepada kami dengan token kami, kapanpun kau selalu diterima di keluarga kami." "Pasti." Ye Chen tersenyum, memasukkan keempat tokennya ke dalam tas penyimpanan. Keempatnya pergi, dan mereka semua tersenyum dan berjalan keluar dari loteng kecil. Setelah mengirim mereka pergi, Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan duduk bersila di bawah pohon buah roh di taman.